Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang siklus-siklus daya uap dan gas serta pengaplikasiannya dalam bidang pertambangan. Langsung saja berikut penjelasannya. Siklus daya uap adalah siklus tertutup termodinamika yang digunakan mengkonversikan energi dalam bentuk panas menjadi energi dalam bentuk kerja, di mana fluida kerja yang digunakan berubah fasa selama siklus. Siklus Rankine merupakan sebuah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Panas disuplai secara eksternal pada aliran tertutup yang biasanya menggunakan air sebagai fluida yang bergerak. Siklus ini menghasilkan 80% dari seluruh energi listrik yang dihasilkan di seluruh dunia. Fungsinya yaitu pembangkit tenaga uap, umumnya digunakan dalam penggerak kapal, utilitas atau penggerak pompa dan kompresor, juga penghasil daya listrik PLTU, PLTN, dan PLTP. Kelebihannya yaitu biaya operasional murah karena dapat menggunakan bahan bakar dengan kualitas rendah dan dapat menyediakan uap untuk proses dalam industri. Selain memiliki kelebihan, turbin uap ini juga memiliki sebuah keunggulan yang lain. Kekurangannya ialah biaya investasi yang mahal karena ukurannya sangat besar, susah dipindahkan dan diinstal, dan butuh waktu cukup lama untuk starting. Prinsip kerja siklus Rankine yang ideal tidak melibatkan irreversible internal, gesekan antara fluida dengan pipa diabaikan, dan lain-lain. Terdiri dari 4 proses, yaitu 1. Kompresi isentropis dalam pompa. 2. Penambahan panas secara isobaris dalam boiler. 3. Ekspansi isentropis dalam turbin. 4. Pelepasan panas secara isobaris di kondensor. Air memasuki pompa pada keadaan sebagai satu laret liquid dan dikompresi isentropis dengan tekanan operasi boiler. Suhu air meningkat selama proses kompresi isentropis karena sedikit penurunan volume air tertentu, lalu air memasuki boiler sebagai cairan terkompresi pada keadaan, dan daun sebagai saturated vapor pada kondisi. Boiler pada dasarnya adalah alat penukar panas yang besar di mana panas yang berasal dari gas pembakaran, reaktor nuklir atau sumber lainnya yang ditransfer ke air pada tekanan konstan dalam boiler bersama dengan bagian di mana uap itu dipanaskan sering disebut generator uap. Superhead vapor memasuki turbin pada keadaan berekspansi secara isentropis dan menghasilkan kerja dengan memutar poros yang terhubung dengan generator listrik. Tekanan dan suhu vapor turun selama proses ini ke keadaan di mana vapor memasuki kondensor. Pada kondisi ini, steam biasanya terdiri dari campuran saturated liquid vapor dengan kualitas tinggi. Uap terkondensasi. Penyimpangan siklus ideal Rankine. Penyimpangan siklus aktual dari siklus ideal disebabkan oleh irreversibilitas dari berbagai komponen. Gesekan fluida dan kehilangan kalor adalah dua penyebab utama irreversibilitas tersebut. Gesekan fluida atau fluida friction menyebabkan penurunan tekanan di boiler, kondensor, dan sistem perpipaan lainnya. Akibatnya, tekanan yang keluar dari boiler lebih rendah dari tekanan idealnya. Demikian pula tekanan yang akan diekspansikan di turbin lebih rendah daripada tekanan yang keluar dari boiler karena adanya gesekan di sepanjang pipa. Penurunan tekanan di kondensor biasanya cukup kecil dan dapat diatasi dengan memompa fluida terkondensasi ini ke boiler. Karena isolasi yang tidak sempurna, maka selama mengalirnya uap di dalam komponen akan terjadi kehilangan kalor dari uap ke lingkungan. Untuk mencapai daya output sesuai yang diinginkan, maka harus ditambahkan lebih banyak kalor ke boiler. Akibatnya, efisiensi siklus menurun. Siklus Rankine regeneratif. Siklus Rankine regeneratif adalah salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dari siklus Rankine.
Ada dua jenis regeneratif, yaitu open feed water heater atau OFWH dan closed feed water heater atau CFWH. Prinsip dasarnya adalah dengan memanfaatkan kalor dari uap yang keluar dari turbin untuk memanaskan fluida kerja sebelum dipompakan ke boiler. Pada OFWH terjadi pencampuran fluida kerja, sedangkan pada CFWH tidak terjadi. Secara skematik, keduanya dapat ditunjukkan oleh gambar. Pertama adalah gambar tentang open feed water heater, sedangkan gambar yang kedua adalah gambar tentang closed feed water heater. Pada siklus regeneratif OFWH, uap yang keluar dari turbin terbagi menjadi dua. Perhatikan gambar yang pertama. Sebagian langsung masuk ke OFWH, yaitu yang ditunjukkan oleh nomor 6, sedangkan sisanya dikondensasikan di kondensor pada nomor 7. Fluida yang sudah dalam fase liquid kemudian dipompakan ke OFWH atau yang ditunjukkan pada nomor 2. Di OFWH terjadi pencampuran sehingga dihasilkan fluida dalam bentuk liquid yang memiliki temperatur lebih tinggi yang ditunjukkan pada nomor 3. Selanjutnya prosesnya sama dengan siklus Rankine sederhana. Yang kedua adalah siklus daya gas. Siklus daya gas adalah mesin kalor yang menggunakan fase gas pada seluruh siklusnya. Dalam mempelajari siklus, biasanya kita mempelajari siklus yang ideal, yaitu siklus yang menghilangkan faktor irreversibilitas dan kompleksitas. Agar kita mudah untuk mempelajari pengaruh berbagai parameter proses terhadap performansi mesin kalor yang biasa dinyatakan seperti pada rumus berikut. Idealisasi dilakukan dengan mengasumsikan yang pertama, semua gesekan pada siklus dianggap tidak ada. Yang kedua, seluruh ekspansi dan kompresi terjadi pada keadaan quasi equilibrium. Siklus Otto adalah siklus termodinamika ideal yang menggambarkan fungsi mesin piston pengambian percikan gas. Ini adalah siklus termodinamika paling umum ditemukan di mesin mobil. Untuk rasio kompresi siklus Otto itu didefinisikan sebagai rasio volume sebelum ekspansi ke volume setelah ekspansi, di mana Vs adalah volume sapon silinder, Vc juga merupakan volume jarak bebas silinder. Dalam kasus ini, rasio kompresi umumnya 6-10. Ini dibatasi hingga 10 karena knocking di mesin. Nah, ini merupakan ada contoh dari siklus Otto sendiri. Nah, untuk proses 1-2 itu adalah kompresi adiabatik yang dapat dibalik dengan menggunakan rumus T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat gamma min 1. Nah, untuk proses 2-3 itu ada penambahan panas konstanta, volume dihitung sebagai Qin sama dengan MJV dikali T3 per T3 min T2. Untuk proses 3-4 adalah ekspansi adiabatik yang dapat dibalik dihitung sebagai T3 per T4 sama dengan V4 per V3 pangkat gamma min 1. Untuk proses 4-1 itu ada penolakan panas pada volume konstan akan Qr sama dengan M dikali CV dikali T4 min T1. Pekerjaan selesainya itu adalah Qin min Qr. Untuk efisiensi siklus Otto dipresentasikan sebagai PI sama dengan 1 min Qr per Qin, T2 sama dengan T1 sama dengan T3 per T4. Jadi P nanti sama dengan 1 min 1 per R pangkat gamma min 1. Untuk kerugian dan keuntungan dari mesin siklus Otto, yaitu keuntungannya sendiri, siklus ini memiliki efisiensi termal yang lebih tinggi dibandingkan dengan diesel dan siklus ganda untuk rasio kompresi yang identik dan laju masukan panas sama serta rasio kompresi yang sama dan penolakan panas yang sama. Untuk mesin siklus ini membutuhkan lebih sedikit perawatan dan sederhana serta desain yang ringan. Yang ketiga ada pembakaran sempurna. Untuk pembakarannya itu sempurna, emisi polutan rendah untuk mesin Otto. Sedangkan untuk kekurangan dari mesin Otto sendiri yaitu memiliki rasio kompresi yang lebih rendah sehingga buruk dalam memindahkan beban berat dengan kecepatan yang rendah. Yang kedua itu ada kerugiannya itu tidak
akan mampu menahan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin diesel. Nah, untuk siklus diesel ini adalah siklus ideal untuk mesin torak pengapian kompresi yang pertama kali dinyatakan pada tahun 1890 oleh Rudolf Diesel, seorang ahli bahasa terdidik dan juga seorang insinyur luar biasa kelahiran Paris. Sebenarnya bersifat jam mesin diesel sama halnya dengan mesin bensin, namun perbedaannya terletak pada metode inisiasi pembakarannya. Nah, dari gambar di atas itu menjelaskan tentang proses kerja mesin diesel itu terbagi menjadi 4, yaitu pertama proses hisap. Proses saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dan udara dihisap dari katup hisap dan katup buang tertutup. Yang kedua ada proses kompresi. Proses ketika piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan memanfaatkan udara yang tadi dihisap. Dikarenakan kedua katup tertutup, maka tekanan dan suhu udara dalam piston akan naik. Yang ketiga ada proses usaha. Proses ini juga proses penyemprotan partikel bahan bakar yang disemprotkan ke bagian yang tekanan dan suhu udaranya itu tinggi sehingga terjadi pembakaran. Lalu piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah karena pembakaran berlangsung secara bertahap. Yang keempat ada proses buang. Setelah proses pembakaran, udara sisa pembakaran dibuang dari katup buang. Nah, siklus diesel ini juga memiliki nilai efisiensi yang dapat dihitung dari P diesel sama dengan 1 min CR pangkat min 0,4 dikali CO pangkat 1,4 dikurangi 1 per 1,4 dikali CO min 1. Untuk CR sendiri itu ada compression ratio. Untuk CO adalah cut off ratio. Dari nilai efisiensi yang didapatkan, maka dapat dihitung daya mesin diesel tersebut dengan rumus ideal power sama dengan P diesel dikali rho air dikali D dikali N dikali HV per 120 dikali A per F. Siklus Erikson. Siklus ini ditemukan oleh Erikson yang terdiri dari 2 proses isotermal dan 2 proses tekanan konstan. Diagram PV dan TS ditunjukkan oleh gambar 6. Saat ini siklus Erikson banyak digunakan dalam pembuatan turbin gas jenis siklus tertutup. Misalkan mesin berisikan M kg udara yang posisi awalnya ditandai oleh titik 1 pada diagram PV dan TS. Untuk tingkat pertama, udara dipanaskan pada tekanan konstan dari temperatur awal T1 ke temperatur T2 yang ditunjukkan oleh grafik 1-2 pada gambar 6. Kalor yang diberikan ke udara yaitu M Cp dalam kurung T2 min T1. Untuk tingkat kedua, udara dibiarkan berekspansi secara isotermal yaitu pada temperatur konstan T2 sama dengan T3 dari volume awal V2 ke V3 yang ditunjukkan oleh grafik 2-3 pada gambar 6. Kerja pada ekspansi eksotermal memanfaatkan sebagian dari kalor yang diberikan pada tingkat pertama. Kalor yang dimanfaatkan selama ekspansi isotermal sama dengan MRT integral R, di mana R sama dengan V3 per V2 atau rasio ekspansi. Untuk tingkat ketiga, sekarang udara didinginkan pada tekanan konstan dari temperatur awal T3 ke temperatur T4 yang ditunjukkan oleh grafik 3-4 pada gambar 6. Kalor yang dilepaskan oleh udara yaitu M Cp dalam kurung T3 min T4. Untuk tingkat keempat, udara dikompresi secara isotermal dari volume V3 ke V4 yang ditunjukkan oleh grafik 4-1 pada gambar 6. Pada proses ini, sebagian kalor dibuang oleh udara untuk melakukan kerja pada udara. Kalor yang dilepaskan selama kompresi isotermal yaitu Q2 sama dengan P4 V4 integral V4 per V1 sama dengan MRT 4 integral V4 per V1 sama dengan MRT 4 integral R, di mana R sama dengan rasio kompresi V4 per V1.
Kita lihat bahwa kalor diberikan selama proses 1-2 adalah sama dengan kalor yang dilepaskan selama proses 3-4. Karena T2 min T1 sama dengan T3 min T4. Kerja yang dilakukan sama dengan kalor yang diberikan dikurangi kalor yang dilepaskan, sama dengan MRT2 integral R dikurangi MRT4 integral R, sama dengan MR integral R dalam kurung T2 min T4. Dan efisiensinya, kerja yang dilakukan per kalor yang diberikan, sama dengan MR integral R dalam kurung T2 min T4 per MRT2 integral R, sama dengan T2 min T4 per T2, sama dengan 1 min T4 per T2, sama dengan 1 min T1 per T3. Selanjutnya adalah contoh penerapan di dunia tambang. Pemanfaatan siklus Rankine proses kerja mesin pembangkit tenaga uap seperti PLT, PLTN, PLTBB, dan lainnya, di mana siklus Rankine digunakan untuk menghitung dan memodelkan proses kerja mesin uap yang digunakan. Selanjutnya ialah pemanfaatan siklus diesel atau mesin dalam dunia pertambangan, yaitu diterapkan pada mesin-mesin yang menggunakan diesel sebagai penggerak dan minyak bumi. Ini adalah mesin boiler. Mesin ini menggunakan siklus daya uap. Mesin boiler berfungsi untuk proses pembakaran batu bara. Berikut tahapan-tahapannya. Yang pertama, drying atau heating. Proses ini merupakan proses pengeringan batu bara atau pelepasan unsur moisture, baik inherent moisture maupun adherent moisture, hingga temperatur batu bara mendekati temperatur bed furnace. Kadar moisture sangat mempengaruhi durasi proses ini, hingga batu bara dapat melanjutkan ke proses pembakaran berikutnya. Kemudian tahapan yang kedua ialah devolatisasi, merupakan proses pelepasan atau penguapan gas hidrokarbon. Proses ini juga dapat diartikan proses pemisahan antara volatile matter dengan karbon. Proses ini merupakan dasar terjadinya pembakaran pada batu bara. Kemudian yang ketiga, swelling dan fragmentation. Dalam proses ini batu bara sudah mengalami fase pembakaran, di mana akan berdampak pada pecahnya padatan batu bara secara bertahap pada temperatur yang berbeda. Kondisi ini akan diikuti fenomena swelling akibat kenaikan tekanan pada proses devolatisasi yang terjadi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, car combustion, merupakan proses pembakaran terakhir setelah penguapan volatile matter atau hidrokarbon release, di mana pembakaran ini membutuhkan waktu terlama untuk terbakar sempurna. Produk pembakaran karbon berupa CO2 dan CO. Adapun produk CO2 mengindikasikan bahwa pembakaran pada batu bara sempurna, dan CO sebaliknya mengindikasikan pembakaran karbon tidak sempurna. Mesin diesel. Mesin diesel masuk ke dalam siklus daya gas uap. Komponen mesin diesel yaitu saluran masuk, saluran buang, cam atau noken as, injektor, valve atau katup, silinder blok, piston, dan connecting rod. Pada umumnya, mesin diesel memiliki 4 langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu intake atau hisap, di mana piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, dibarengi dengan terbukanya katup masuk. Merendahnya tekanan udara dalam ruang bakar menyebabkan udara masuk melalui katup masuk ke dalam ruang bakar. Untuk langkah kerja yang kedua yaitu kompresi atau penekanan, di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Menyusutnya volume ruang bakar menyebabkan tekanan dan suhu dalam ruang bakar meninggi. Sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, injektor menyemprotkan bahan bakar yang memulai proses pembakaran. Langkah ketiga yaitu proses pembakaran, di mana injektor menyemprotkan bahan bakar dalam jumlah tertentu secara terus-menerus. Dalam keadaan tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi, hal itu menyebabkan bahan bakar terbakar dengan sendirinya. Injektor akan menyemprotkan terus-menerus bahan bakar sampai piston mencapai titik mati bawah. Untuk langkah yang keempat yaitu buang atau exhaust, di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dibarengi dengan terbukanya katup buang atau exhaust valve. Dengan begitu, mesin diesel bekerja dengan baik.